Oke, di video kali ini saya mau terangkan ya soal PHP Brave. PHP Brave ini seperti bisa dilihat di websitenya adalah ditulis Simple and Scalable PHP Application with Serverless ya. Jadi Anda bisa pakai PHP Brave ketika kamu mau bikin function AWS Lambda tapi mau pakai script PHP gitu. Jadi untuk bawaan default AWS Lambda itu nggak bisa run script PHP gitu. Biasanya yang default itu Python, Node.js, Go, Golang, dan Java ya. Nah, PHP ini tidak disupport tapi kita bisa jalankan diakali gitu dengan PHP Brave. Jadi PHP Brave ini memang dibuat khusus untuk ini ya, terhubung dengan AWS Lambda dan juga dengan framework serverless untuk deployment-nya. Nah, jadi bisa kita lihat dokumentasinya ya. Di sini kenapa pakai PHP serverless. Nah, di sini sebenarnya PHP Brave ini bisa dipakai untuk nge-run satu website application full ya. Tapi mungkin yang saya contohkan atau pakai di sini adalah gimana caranya pakai PHP Brave dengan sebagai function gitu, bukan full website ya. Tapi difungsikan sebagai function, misalnya kita mau bikin API, REST API, nanti hubungkan ke Lambda, nah, script Lambda-nya jalan pakai PHP gitu ya. Nah, kalau kita lihat dokumentasinya kita bisa ikuti ya. Instalasi, jadi kita untuk mengikuti ini butuh account AWS ya, untuk di deploy ke AWS Lambda. Nah, jika di lokal kalian belum terinstall serverless framework, diinstal dulu pakai npm. Terus ya setelah itu config ya serverless config kalian dengan AWS key kalian yang akan dipakai. Jadi untuk push ke AWS Lambda itu user account AWS-nya butuh akses ke Lambda-nya dan beberapa hak akses lainnya sih. Kita coba buka ya. Saya kemarin sudah bikin. Kita buka user role Lambda. Oke, policy-nya. Nah, jadi sorry bukan ini fungsinya. Jadi serverless. Bukan di role. Di policy. Nah, policy untuk serverless. Nah, kita butuh untuk CloudFormation, S3, Logs, IAM, API Gateway, dan Lambda. Ini default-nya ya, untuk bisa nge-push ke Lambda. Biasanya paketnya gini. Mungkin untuk contoh yang aku contohkan tidak memakai ini semua ya, tapi ini default standar untuk serverless push ke Lambda biasanya di-assign akses ke service-service ini. Oke, ya. Terus setelah kalian install, kalian itu setup user key-nya, secret-nya, dan bisa create folder untuk inisiasi project gitu ya.
bisa pakai ini untuk install package-nya lewat Composer. Nah, nanti setelah install, kita paket Brave-nya sudah terinstall, kita jalankan perintah ini, dia akan nanya. Nanti setelah jalankan, dia akan create langsung file index PHP dan server slash YAML gitu ya. Nah, biasanya setelah kalian pilih ini akan ditanya kalian mau build untuk web application atau function event driven. Jadi kalau untuk API biasanya pilih yang function event driven gitu ya. Oke, terus ya runtime gitu ya. Ini soal runtime. Jadi kalau kita mau pakai untuk web application itu runtime PHP-nya harus pilih yang PHP FPM. Tapi kita kalau mau yang bukan menjalankan full satu web, tapi hanya dipakai sebagai script untuk menjalankan fungsi-fungsi, nah ini bisa pakai yang ini. Jadi bukan pakai yang FPM ya. Cukup runtime sesuai dengan versi PHP-nya. Jadi ininya seperti ini ya. Pakai yang runtime ini. Oke, mungkin saya nggak akan terlalu mendetail ya. Jadi mungkin saya demokan saja ini yang saya coba yang untuk saya push. Jadi server YAML-nya ini providernya kasih nama AWS, ini regionnya region Singapura, ini runtime-nya adalah ini default paket Linux image di AWS ya. Jadi dia akan pakai layer ini. Nanti plugin ini wajib dikasih Brave ya. Terus fungsinya adalah nanti ini adalah nama suffix dari fungsi lambda-nya. Handle-nya index PHP, file yang pertama dipanggil, dan runtime-nya PHP versi 81. Nah, untuk Composer kita bisa lihat kita require Brave ya, ini versi 2. Nah, nanti kita bisa kira-kira filenya seperti ini. Nah, untuk menjalankan ini saya sudah kasih banyak script ya untuk coba-coba. Jadi kita wajib pakai ini. Jadi ini untuk menangkap eventnya. Nanti jika di fungsi lambdanya di invoke atau di trigger, dia akan memanggil fungsi ini. $event ini adalah untuk parameternya nanti ya. Nanti untuk trigger fungsinya, ya bisa kirim parameter. Nah, ini ada apa? Ada saya komen kayak gini adalah untuk men-trigger ya. Jadi kalau saya testing di lokal misalnya, saya cukup komen ini kayak gini. Jadi saya run. Ini nanti di lokal saya bisa run untuk testing. Ya, ini cara cepatnya saja. Oke. Kita ubah. Nah, ini saya untuk runtime default-nya itu PHP extension MySQL sudah terinstall, siap dipakai. Ini saya coba connect ke database dummy saya ya, yang di host di AWS juga. Dan ini bisa connect. Terus saya coba jalankan beberapa script simple XML yang pakai PHP extension simple XML juga otomatis bisa jalan. Nah, terus ini saya coba nangkap PHP infonya ya. Nanti kalau sudah up ke Lambda, kita bisa cari itu PHP. Jadi kita tahu sebenarnya extension mana yang sudah terinstall atau belum terinstall untuk bikin script kita. Nah, untuk tambahan
saya kemarin juga baca di dokumentasinya, misalnya kalau untuk connect ke Postgre, itu extensionnya sudah terinstall sebenarnya satu paket, tapi belum di enable, masih disable. Nah, untuk enable-nya adalah bisa kita create folder php/conf.d. Nanti kita kasih satu file PHP ini, kita assign ini. Nah, nanti setelah kita tambahkan file ini, extension Postgre-nya akan enable dan bisa kita pakai ya. Nah, ini karena saya sudah coba sebelumnya, kita tinggal masuk ke foldernya, ketik serverless deploy. Nah, nanti enter, dia akan terdeploy masuk ke fungsi lambda ini. Ini contoh yang sudah terdeploy ya. Nah, nanti bisa kita tes. Tes ini tinggal di tes atau info. Nanti dia bisa dapat hasilnya. Gitu ya. Ini string PHP infonya panjang ya. Nanti bisa diparsing kalau mau lihat dengan detail gitu ya. Jadi ini sudah berhasil fungsi di Lambda pakai script PHP. Oke, sekian video sharing saya ini, semoga bermanfaat ya. Thank you.